Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, berilah pencerahan bagi kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Bukalah mata rohani pengertian kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Pakailah hidupmu seturut kehendaknya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, seruan untuk memuji Tuhan ini didasarkan pada perbuatan Tuhan. Ia yang maha tinggi begitu dahsyat, Dia adalah Raja yang besar atas seluruh bumi. Pemakaian kata dahsyat di sini artinya sebagai rasa hormat yang sangat dalam, hebat, dan luar biasa. Adalah gambaran Tuhan oleh sang pemazmur. Pemazmur memahami bahwa perbuatan Tuhan yang demikian dilakukannya untuk kebaikan dan keselamatan umat pilihannya Israel dengan menaklukkan bangsa-bangsa. Tuhan Allah memilih mereka menjadi kepunyaannya yang begitu dikasihinya. Tuhan Allah telah datang di tengah dunia sebagai manusia untuk menolong dan menyelamatkan umat manusia melalui Tuhan Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, karya pelayanan, penyelamatan selama 3 tahun dengan menyatakan dirinya untuk keselamatan umat yang percaya, pada akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga seperti yang dikatakan penginjil Markus. Peristiwa itu terjadi sesudah Tuhan Yesus berbicara tentang hal-hal yang perlu disampaikannya kepada para murid. Tuhan Yesus terangkat
dan disaksikan oleh para muridnya, dan sekarang Tuhan Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena telah menyelesaikan tugasnya. Para murid Tuhan Yesus melanjutkan tugasnya. Mereka awalnya ragu-ragu, mereka bahkan belum mengerti apa makna dari peristiwa yang menimpa guru mereka. Namun, setelah Yesus berbicara kepada mereka sebelum terangkat, mereka pun mengerti dan percaya. Kenaikan Kristus meneguhkan tugas kesaksian karena ada janji penyertaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan takut jika terpanggil untuk melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ia akan memampukan kita, memperlengkapi kita, karena tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Kita hanya perlu mempunyai hati sebagai hamba untuk menjalankan panggilannya seturut kehendaknya. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalankan tugas panggilan-Mu dengan hati yang penuh syukur seturut kehendak-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.